Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Kali ini narasumber kita adalah ini seorang anak muda tapi luar biasa, banyak gagasan-gagasan, banyak pendukung kegiatan-kegiatan anak muda. Ada Bro Michael dari Cidekode Benteng. Yes. Nah, kita mau kenalan. Gua He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. kan udah menghadiri dari tahun lalu, 2 tahun lalu ya, 2023 ya? Apa 24 ya? 24 ya? Iya, 24 betul. Nggak berasa nih 2025. Dan gue lihat, wah keren banget ini acaranya nih. Nah, mungkin Mike sebelumnya perkenalan dulu nih. Lu sebagai apa dan gimana asal mulanya? Ya, Sekarang, kalau Mike. perkenalkan saya sendiri dari Cidekode Benteng, Michael Riando dari Cidekode Benteng, yang memang sebetulnya sebelumnya juga sebagai Cidekode Benteng, dutanya itu sendiri. Dutanya? Iya, 2019. Oh, 2019. 2019. Itu pertama kali atau gimana? Tahun kedua. Itu tahun kedua, Iya. 2018 sebelumnya. 2018 sebelumnya. Oke. Kebetulan juga waktu itu sebagai Kode Benteng 2019-nya. Kode Benteng 2019. Dan sekarang katanya lu jadi ketua yayasan Sekarang juga jadi ya? ketua Yayasan Cidekode Benteng sejak 2023. Sejak 2023. Iya. Nah, kita juga mau tahu nih, mungkin juga audiens juga pengen tahu khususnya kan apa nih Cidekode Benteng. Mungkin kalau lihat secara cuplikan-cuplikan Iya. performance apa gitu kan ada. Mungkin kita bahas tentang apa sih Cidekode Benteng ini dan kita bisa bahas tujuannya apa gitu. Oke, sebenarnya Cidekode Benteng ini sendiri kan sama seperti duta-duta lainnya, Duta-duta kegiatannya lain. sama gitu. Memang kita adalah komunitas di mana anak-anak muda ini, generasi muda yang fokus terhadap pelestarian kebudayaan Cina Benteng, khususnya di Tangerang. Karena di Tangerang itu sendiri kan Cina Benteng ini adalah akulturasi kebudayaan antara Tionghoa dan Betawi atau Sunda. Ya, jadi memang Betawi atau Sunda ya. Betawi atau Sunda. Jadi memang akulturasi karena dulu yang laki-lakinya ini memang orang-orang Tionghoa. Kebetulan Laki-lakinya? ya, yang perempuan ini orang-orang penduduk asli kayak gitu. Oh, oke. Iya. Jadi perkawinan campur. Akhirnya adalah yang disebut dengan Cina Benteng. Cina Benteng. Ya. Oke, iya. Jadi iya, Tionghoa peranakan. Ya, Ya, yang kita peranakan. kenal Tionghoa Iya, peranakan iya, seperti iya, itu. iya. Kalau di zaman itu blasteran. Blasteran betul. Iya, bahasa ininya ya blasteran. Oke. Ya, memang kita komunitas yang bermula dari situ. Iya, Di tahun oke. 2018 itu dari Wihara Bun Sanbyo awalnya. Bun Sanbyo. Bun Sanbyo. Awalnya itu ya. Awalnya, betul. Bun Sanbyo 2018. Sebenarnya memang sempat 2013 itu diadakan. Oh, 5 tahun sebelumnya udah Iya, diadakan. sudah diadakan, tapi lebih ke pengisi acara. Oh, buat acara di Jadi vihara hanya ya. seru-seruan aja sih. Seru-seruan Gimana aja. sih kalau kita isi acara cuma buat event singkat pada saat itu aja. Oke. Tapi akhirnya 2018 itu diseriuskan. Makanya 2013 ini sebenarnya jarang orang tahu dan kita nggak pernah sebut juga gitu. Jadi memang dari 2018, 19, 20 Iya. dan akhirnya setelah 2020 kan Covid. Iya. Karena Covid akhirnya kita 2023 ya berarti ya. Itu kan after Covid ya, 2 tahun kita ya. 2023 itu kita mulai ada pemilihan kembali. Tetapi iya. pemilihan ini akhirnya kita memilih untuk independen. Independen. Bukan lagi dengan Wihara Bun Sanbyo, Wihara Limala. Oh, jadi terpisah. Ya. Kenapa? Karena memang Wihara Bun Sanbyo ini kan mungkin orang-orang akan memandangnya sebagai Cidekode itu takutnya dianggap sebagai hanya Buddhis. Hanya yang beragama Buddha aja atau Konghucu seperti Iya, itu. iya. Padahal kan culture Cina General Benteng ya, ini kan Cina- general. Berawal dari Cina Benteng Iya, tadi dia ya. betul. Dan kita mau Akulturasi menunjukkan tadi itu. ya. Walaupun ya Wihara Limala Bun Sanbyo ini Iya. tetap support kita bahkan sampai sekarang. Sampai Seperti sekarang. itu. Iya, iya. Bahkan Dewan Kehormatan di Yayasan Cidekode Benteng pun ada yang memang dari pembina di Bun Sanbyo. Bun Sanbyo. Iya. Jadi lintas agama. Lintas agama. Yang bisa ikutan di Cidekode Benteng. Iya, betul. Ininya ya. Dan bisa dibilang itu
2023 itu cukup berhasil sih. Kita memberikan stigma ke orang-orang itu bahwa Cina Benteng itu memang lintas agama. Karena di 2023 itu pertama kalinya kita mengadakan sendiri event yang betul-betul dari nol, dari kita nggak tahu kita harus bagaimana mencari sponsor dan lain-lain. Oke. Dan akhirnya juga kemudian kita bertemu orang-orang generasi muda yang memang lintas agama itu. Bahkan ada yang beragama Muslim pun sebagai finalis CD Kode Benteng 2023 saat itu pertama kalinya. Di 2023 itu di 2023 itu. Iya, karena sifatnya udah terbuka. Sifatnya udah terbuka. Oke, dan pasti tadi ya untuk mengembangkan secara kebudayaan. Memang kita ada 3 poin sih. Kebudayaan, nasionalis, dan humanis. Jadi 3 poin itu seimbang tuh jadinya. Iya, yang memang kita lakukan. Oke. Nah, kalau kriteria-kriteria yang bisa ikutan di CD Kode Benteng ini apa aja sih? Oke, kalau kriteria sebetulnya memang agak unik ya dari yang lain-lainnya gitu. Dari duta-duta lainnya karena gimana, Pak? Memang seperti biasanya kita tahu bahwa sebagai duta juga dipastikan belum menikah. Seperti itu, belum menikah. Tapi di CD Kode Benteng ini biasanya duta-duta lain itu ada yang namanya tinggi badan. Berat badan harus proporsional ya. Tapi di CD Kode Benteng itu kita tidak menentukan dari itu. Bebas. Sama sekali tidak. Karena kan? kita mau memang betul-betul mencari siapa yang mau melestarikan kebudayaan ini. Iya. Bukan berdasarkan look-nya aja ya. Bukan hanya berdasarkan look-nya aja. Tapi ini emang tujuan mula-mulanya. Iya, memang tujuannya. Siapapun jadi kita welcome, silakan. Iya, yang penting dia punya chemistry dan juga punya visi misi yang sama deh dengan CD Kode Benteng ini kan. Betul. Oke, itu. Terus apa lagi? Selebihnya mungkin sama juga sama duta-duta lainnya. Hanya saja yang bedakan tadi itu. Kayak ya dipastikan tidak memakai narkotika yang pasti. Oh, itu pastikan dia dong. Ini kan jadi duta. Duta kita sebagai duta. Domisili sih kalau untuk domisili kita memang domisili Tangerang, tapi harus Tangerang. Tidak menutup kemungkinan. Oh, nggak menutup kemungkinan. Iya, di daerah luar Tangerang. Iya, yang memang mereka mau lah intinya. Iya. Oke, terus apa lagi? Hanya itu aja. Usia tadi usia. Usia memang hanya dari 17 sampai 25. Sama kok. Seperti 25 ya? Iya, sampai 25. Iya, benar-benar ini buat generasi muda. Generasi muda memang betul. Pasti kita bilangnya Gen Z ya? Gen Z ya. Gen Z ya? Iya. Biasanya kalau 17 sampai 25 itu kan dari SMK akhir ya. SMK akhir sampai jenjang perkuliahan. 25 ya jenjang perkuliahan, ada yang udah lulus juga. Ada yang udah lulus juga sih. Ya, ada yang udah lulus. Kadang kan umur 22 ada lulus 23 ya. 23 lulus gitu. Berarti itu juga bisa ya? Itu bisa. Nah, apa sih yang biasanya kalau ini kan tadi kan dari sisi CD Kode Benteng memberikan itu. Nah, kalau peserta-peserta mereka melihatnya sebagai apa? Atau lu sendiri waktu itu lu ngeliatnya sebagai apa? Lu kenapa lu mau ikutan ini? Gitu? Iya, mungkin pandangan dulu waktu pertama saya sendiri masuk itu beda kali ya dengan sekarang yang sudah 2023 kesini gitu ya, setelah memang kita acara pun di luar gitu ya. Iya. Memang pada saat itu waktu saya sendiri masuk pun tujuannya ya saya mau lebih tahu nih tentang Cina Benteng itu sendiri. Memang pasti sampai sekarang juga sama ya, anak-anak yang lain juga seperti itu mau tahu. Tapi kan dulu kita belum melihat yang namanya event-event di luar. Event-event itu semua masih dilakukan di Wihara Nimala. Jadi memang ya cukup belajar mengenai Cina Benteng itu sendiri sampai akhirnya ya berkembang mungkin sekarang juga banyak yang sudah bisa dilihat sama orang-orang gitu ya, bahwa mereka bisa belajar tentang kebudayaan, bahkan sampai mereka belajar skill mereka seperti itu. Iya. Oke. Nah, tadi belajar kebudayaan dan skill mereka. Nah, activity apa saja sih yang ada pada saat kompetisi ya? Ini kan bicara kompetisi kan nih. Gitu. Nah, kebetulan kalau sebelum tahun 2023 itu kita hanya mengadakan itu biasanya kita seminggu audisi dulu, kemudian
2 minggu mungkin pelatihan, 2 minggu pelatihan, langsung grand final, gitu kan. Tapi sejak 2023 itu, Iya. kita sudah mulai, jadi mulai ada yang audisi, after audisi kita jangka waktunya itu lumayan panjang. Jangka waktunya lumayan panjang, jadi 1 sampai 3 bulan, kita melakukan pembelajaran untuk mereka. Jadi kita kasih materi dulu ke mereka tentang kebudayaan Cina Benteng, public speaking, kemudian tentang juga bisnis, investasi. Itu pun ada. Itu pun ada. Wah, jadi memang sangat dalam 3 bulan itu. Dalam 3 bulan. Bentuknya kayak gimana? Implementasinya seperti apa? Materi-materi itu biasanya kita berikan itu setiap weekend. Online? Karena kita tahu Online atau offline? offline semua. Offline semua, Iya. ngumpul semua. Iya, betul. Wow. Jadi selama 3 minggu itu, Sabtu Minggu, 3 bulan itu, Sabtu Minggu, kita adakan yaitu materi-materi Wajib tuh ya? itu. Wajib, mereka harus ikut. Kalau berhalangan, Kalau acara apa? Iya, kalau berhalangan pasti kan ada aja ya gitu ya. Iya, pasti Tapi ya, kita juga namanya ngumpulin. enggak itu jadi poin penilaian kita juga. Tapi sebelumnya kita sudah infokan ke mereka. Wajib ya? Iya, sudah infokan ke mereka karena kita sudah susun jadwal itu selama 3 bulan. Sabtu Minggu apa aja, jadi kita sudah info ke merekanya. Kalau misalnya nggak bisa, misalnya ada kelas pengganti nggak sih atau belajar sama siapa gitu? Nah, Minjem biasanya catatan. mereka Minjem. lihat catatan temennya sih. Itu biasanya. ya. Iya, kadang kan namanya poinnya. kita sekolah ya gitu. Iya, kuliah betul. Kadang Kan nama juga itu materi presentasi yang dibawakan juga mungkin bisa dikasih gitu. dikasih ya. Materi yang dibawakan dikasih. Oke. Jadi memang sangat beragam pembelajaran itu, bukan hanya budaya Cina Bentengnya. Jadi ada budaya Cina Bentengnya, terus udah gitu belajar bisnis juga ya? Belajar bisnis juga, investasi. Table manner. Table manner. Ya. Wah, lengkap. Wah, kalau gitu enak ya, nggak usah Budayanya. hemat kursus nih. Modeling budaya. Modeling juga? Iya, budaya pun kita bukan hanya sekali kelasnya. Bisa sampai 3 sampai 5 kali. Wah, ini keren sekali. Grooming termasuk. Grooming juga termasuk. Grooming termasuk. Wow. Dan biasa ngumpulnya di mana? Kita tahun ini 2025 ini beda-beda sih sebetulnya. Di Aeropolis pernah, di Universitas Raharja pernah, waktu audisi di Universitas Budi Dharma. Kemudian juga waktu itu di Pakons Prime Hotel. Tergantung Iya, ya. tergantung sih. Oke. Tergantung. Di sini kemana nih? Di sini di Victoria Workshop Square ya? juga Workshop kita itu juga termasuk kan, bagian dari itu? iya, workshop. Bagian dari itu. Itu juga ya. Oke. Iya. Jadi, Bahkan kan kita juga kan nanti kan akan ada pra dan pasca grand final pun di Victoria Square ini. pra dan pasca itu juga ya bagian pra dan dari. pasca. Bagian dari. Wah, keren sih. Sebenarnya, nah mereka join ini ada ikut ini bayar nggak sih? Nah, kita sama sekali tidak memberikan atau mengenakan biaya apapun kepada mereka. Begitu free semua ya? Free semua. Wah, Justru kalau gitu kerja panitia keras ya, yang panitia. cari sponsor. Cari sponsor ya? Iya, bahkan mereka untuk pakaian pun kita kan dapat pakaian apa ya? Sebutannya pakaian kebesaran lah ya, pakaian untuk duta ya. Iya. Itu semua kita berikan. Wow. Free untuk mereka. Sampai heels yang sama, pantofel yang sama itu kita berikan. Dia udah pernah belum? Apa Cerita ini? gini. Belum pernah. Ini pertama kali ya? Iya, ini pertama kali. Ini jadi Baru ajang bisa buat ke entah itu orang tua. Iya. Iya kan? Mm-mm. Ini baru pertama kali kan? Baru orang tahu pertama secara kali gua kupas diceritain. tuntas ya. Iya. Gua tanya itu bener ya? Betul. Orang taunya Cide Kode Benteng kan? Iya, Cide Kode Benteng. Nah, jadi lumayan juga bermanfaat ya buat. betul. Wah, keren nih. Dan memang Cide Kode Benteng itu sendiri memang fokusnya adalah pembentukan karakter. Iya. Pembentukan karakter. Jadi kita memang fokus kepada perkembangan karakter ya orang-orang yang ada di dalam Cide Kode Benteng itu sendiri. Yes. Terus terang, ya gue suka banget waktu gue datang itu yang di final itu, wah terharu, wah ini keren banget acaranya. Jadi ada kayak inget-inget gue masa kecil gitu kan. Ya gue juga peranakan Cina gitu ya, nih saya kata ada inget masa lalu gitu, yang ada apa tarian apa gitu kan, menyentuh banget gitu. Iya. Dan gue belum pernah lihat di acara-acara manapun. Jadi, wih. Ya mungkin kalau di sini yang nonton yang peranakan Cina mungkin merasa, wah, kayaknya gue banget gitu. Iya, mungkin. Ya, memang kan Cina Benteng ini mungkin lebih apa ya? Beda juga ya dari kebudayaan Chinese lainnya, Tionghoa lainnya yang ada di Indonesia. Karena yang peranakan ini tuh, iya. Ya mungkin salah satu yang berhasil kali ya di Tangerang, di Indonesia. Iya, gue bisa bilang agree with that.
gitu loh. Jadi beda deh teman-teman, kalau itu mesti datang lihat nih. Ya, kebetulan kita kan mau final juga, grand Mau final final ya? nanti ya. Iya, Tanggal 8 Maret 8 ini. ya. Wah, 8 itu Maret tuh. kita grand final. Pasti datang tuh untuk menyaksikan. Wah, seru deh. Ada kebudayaannya, tariannya, Kebudayaan, pas tarian. opening pembukaannya acara tuh juga waktu Iya. itu tahun lalu ya. Wah, seru banget. Dan kita tuh. memang selalu mengangkat tema-tema yang tentang kebudayaan Cina Benteng itu sendiri. Iya. Dan menurut gue sih ini bagus ya, karena ya anak-anak muda mesti dilatih. Ya kan lu di mix ya, ada bisnis ada apa, jadi kayak Iya, betul. yang nggak diajarin, sebagian yang nggak diajarin di kampus mungkin kampus, di sini ada iya, di diajarin sekolah, gitu. di sini Dan ada. ini bagus banget. Dan menurut gua kalau kurikulumnya itu diperluas lagi ya, mungkin bisa belajar yang lain secara online mungkin ya. Itu bagus juga karena kita lihat ilmunya kan ya. Iya, betul. Iya, tapi itu sebagai bahan. Oke. Pemilihan ini berapa orang sih dari yang bisa ikut masuk ke mau grand final ini? Pemilihan memang biasanya ada yang daftar itu hampir 80-an itu nyampe. Wow, Ya. 80-an ya. Satu kota Tangerang ya, banyak Iya. yang domisili Tangerang, tapi banyak yang di luar juga gitu. Pria dan wanita di mix ya. Di mix pria dan wanita Dan itu koko sekitar gitu ya, 80-an kode. Iya. yang daftar. Tapi kan setelah mereka daftar kan pasti kan yang datang juga nggak sebanyak itu biasanya. Oke. Ada aja yang cancel dan Seleksi lain-lain. lagi ya, Seleksi seleksi lagi. alam lagi Dari tadi. 5 ya sama kita seleksi data mereka. Iya, Lolos umurnya atau masuk enggak nggak, gitu kan mungkin ya. sama syarat-syarat Apalagi? kita. Syarat-syarat ya. Syarat-syarat itu. Jadi mungkin sekitar 50 lebih lah ya. 50 sampai 60. Heeh. Setelah itu baru kita seleksi menjadi lagi. 20 orang, 10 kode dan 10 cide. Oh, 10 kali. Ya, itu langsung kita tentukan setelah audisi. Jadi Audisi. 20 orang ini nanti akan ikut ke tahap-tahap pembelajaran tadi. Pembelajaran tahap-tahap tadi. materi tadi. Oke. Iya. Wow. Pembelajaran baru finalnya itu ya. Baru malam bakat. Oh, malam kita, bakat tuh, sorry, malam malam bakat. bakat. Karena memang sejak 2023 kita sudah ada yang namanya malam bakat. Iya. Jadi konsep malam bakat adalah menampilkan Menampilkan bakat-bakat mereka saja sih. semuanya ya. Iya, betul. Oke. Dan ini masuk poin juga ya. Masuk poin juga pastinya. Kan nanti ada cide kode benteng berbakat. Oh. Iya. Itu Ada diumumin di final. Di final nanti. Oke. Kita ada 5 kategori. Cide kode benteng 2000 yang sekarang kan 2025 ya. Iya. Cide kode benteng wakil 1, wakil 2, kemudian ada cide kode benteng berbakat dan cide kode benteng favorit. Oh, favorit berdasarkan apa? Favorit ini nanti ada kita sudah buka voting. Oh. Voting di Kren dan Instagram. Jadi 75% dari website yang voting di website, kemudian 25% dari Instagram. Akumulasi nanti. Oh, website dan Instagram. Website dan Instagram. Yang banyak fanbase-nya bisa orang ya. bisa. Tergantung juga ya. Tergantung sih mereka. Mau support apa enggak tuh Iya, fanbase ya. betul. Wah. Itu tuh. Nah, kalau di spill dikit nih soal nanti grand final, bakalan ada acara apa aja? Kalau grand final kali ini kita udah tahu ya bahwa di Tangerang ini kan sebelumnya warisan budaya tak benda yang baru diresmikan oleh pemerintah Indonesia adalah arak-arakan gotong tepekong 12 tahunan. Dan mungkin itu menjadi salah satu bagian dari tema yang akan kita tampilkan nanti. Oh. Ya. Berarti ada arak-arakannya. Kita lihat nanti ya. Berarti gue mau gali itu tapi ini kayaknya udah. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya. Kita Iya, lihat iya, nanti. wah seru nih. Teman-teman nanti mesti datang lihat di grand final itu ya. Tapi itu spillnya temanya seperti itu. Ya. Tapi kalau kayak waktu itu kan gue lihat ada barongsai ya, Iya. ya. Seingat gue ya. Iya, Betul barongsai kan ya? apa? Ada barongsai. Itu nanti ada juga. Kebetulan tahun ini kan lebih karena tempatnya lebih besar. Dari 2 tahun lalu kan kita selalu mengadakan itu di Menara Tofut itu 500 Iya, 500 iya. orang kapasitasnya. Tahun ini 1000. 1.000. Jadi mungkin akan lebih sedikit meriah. Wah. Mungkin akan lebih sedikit meriah Gua dari tahun nggak sebelumnya. sabar untuk menyaksikannya. Iya. Iya, sip. Seru banget. Dan waktu itu sampai malam. Ya, dan teman-teman juga yang misal mau beli tiket juga sudah tersedia. Oh, itu tiketnya gimana cara beli? beli tiketnya di Kren, Kren juga. KREEN, Iya. itu di website bisa dicari www.kren.co.id. Jadi itu nanti kalian tinggal beli di situ aja. Jadi kita sudah tinggal mau berapa juga bisa dibeli di sana. Ada ininya, maksudnya ada
kelasnya, maksudnya harganya? Oh ini enggak, kita hanya satu aja. Memang Oh. satu tiket aja, satu jenis. Berapa duit tuh? Itu hanya 45.000 aja. Wih, murah banget. Murah banget. Ya teman-teman silakan ya. Bisa cek. Ntar Nggak akan rugi beli 45.000. Dijamin. Nggak akan rugi. Kenapa? Kita lihat entertainingnya ada dapet. Ya. Itu juga kemudian lucu-lucunya juga ada drama kayak drama musikal atau apa ya kadang Iya. kayak waktu tahun lalu Openingnya. ya. Openingnya ya kan, terus pokoknya Dan parade iya, tadi betul. menjadi salah satu bagian dari opening. seperti apa nanti. Wah, keren banget. Ajak teman-temannya, nanti gua ajak keluarga. Gua beli tiket. Siap. Gua beli tiket. Oke, nah Michael, apa yang menjadi core value Cidekode Benteng ini? Ya memang kalau dari Cidekode Benteng ini sendiri kan memang dibentuk dari awal itu basic dulu sama yang namanya Ibu Rika. Beliau adalah salah satu pendiri Cidekode Benteng ini sendiri, yang memang beliau juga dulu dari Wihara Nimala itu. Beliau yang selalu beliau pesankan adalah ya tujuan kita di sini adalah untuk kebaikan yang pastinya. Iya, iya. Untuk kebaikan. Dari kita dikasih kebaikan dengan orang lain, ya tentu kita berikan kebaikan juga untuk orang lain gitu. Yes, betul. Dan kita di sini harus sama-sama berkembang. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan harus dengan sepenuh hati. Iya, Sepenuh iya. hati dalam arti ya kita juga harus sama-sama berkembang tadi. Betul. Penuh hati dengan berkembang, apapun yang kita lakukan, ya semoga hasilnya bukan hanya memuaskan untuk ya diri kita, tetapi juga bisa memberikan dampak baik Iya. untuk orang lain. That's right. Dan sebetulnya memang kalau dibilang setiap pemilihan ini kita selalu memastikan bahwa setiap peserta, setiap finalis ini Iya. di sini bukan ajang kompetisi untuk kita semua gitu. Iya, iya. Bukan hanya ajang kompetisi. Karena kita di Cidekode Benteng tidak pernah melihat siapa yang menang dan siapa yang tidak menang seperti itu. Bahkan ya kita harus bisa mengalahkan ego dalam diri kita sendiri kalaupun kita tidak menang. Iya, iya. Dan syukurnya setiap tahun kita mengadakan pemilihan, siapa yang menang, siapa yang tidak menang, semua selalu aktif. Semua selalu aktif ya. Semua selalu aktif. Karena sifatnya udah kayak keluarga ya. Betul. Seperti gue lihat menang kalah. Kalau gue lihat ya, kalau yang gue rasa menang kalah urusan belakangan. Itu urusan belakangan. Kayak keluarga. Dan gue melihat dari kalau misalnya dari sisi luar gitu, ini bagus banget untuk pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Teamwork, ya kan. Terus udah gitu juga gue melihat banyak hal-hal yang bagus sekali. Jadi mungkin gue saranin juga buat mungkin pengusaha-pengusaha yang mau cari mungkin tim atau karyawan dari lulusan Cidekode Benteng. Bisa. Ya kan, karena udah di-equip tuh, lengkap secara karakter dan lain-lain ya. Itu mungkin bisa di iniin. Ya, tapi balik lagi nanti penilaian tergantung masing-masing. Iya, penilaian. Gue lihat seperti itu karena dari hal-hal yang kita bisa lihat hal-hal yang secara attitude dan lain-lain ya, itu bisa kelihatan gitu kesopanannya. Iya. Memang karena penilaian kita pun bukan hanya nanti di grand final saja, karena itu kan hanya penilaian terakhir. Kita kan dari audisi sudah termasuk penilaian, audisi, Iya, audisi. pembekalan mereka, workshop dan segala macam itu sudah termasuk penilaian. Kayak Wow. gitu itu. Nah, kalau kedepannya sendiri Cidekode Benteng akan ada apa? Mungkin di tahun 2025 ini kita akan lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Bahkan kita juga mau mengadakan banyak-banyak pelatihan. Jadi kita mungkin bisa ada pelatihan-pelatihan yang terbuka untuk umum nantinya tentang Cina Benteng, tentang hal-hal yang memang berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri. Iya. Dan kita juga mau fokus untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Iya. Kan sekolah-sekolah sekarang sudah ada program dari pemerintah yang namanya P5. Program penguatan profil belajar untuk anak-anak murid yang memang mereka basicnya adalah kebudayaan lokal. Fokus dari pemerintah ini kebudayaan lokal dan jadi itu sangat-sangat cocok sama kita. Jadi kita bisa masuk gitu. Dari Cidekode Benteng bisa masuk tentang kebudayaan Cina Benteng. Kebudayaan Cina Benteng. Dan makin muda lagi ya untuk ini kan tentunya. Wah, keren banget. Jadi ini penting banget khususnya untuk membentuk generasi ke 2045 ya. Iya, betul. Ya kan, mulai dari sekarang dan juga nggak cuma jauh-jauh ke depan, tapi dari sekarang ini membentuk
anak-anak muda yang ya mentalnya kuat, Ya. karakternya bagus, ya kan bisa berani untuk public speaking. Karena ini penting sekali, banyak Penting, orang punya betul. punya ide, punya kemampuan tapi nggak bisa menyampaikan, susah juga. Tapi di sini gue lihat di equip semuanya, gitu. Bahkan kemarin yang unjuk talent itu, wah itu kayak MC-nya gitu, wah itu bisa mencairkan suasana dan bagus banget. Itu nanti di marketplace juga gua rasa pasti laku gitu. Ya, dan itu semua memang ya kayak MC apa juga dari kita internal Cidekode Benteng. Iya ya, dari Ya, internal ya, makanya wah keren banget. Jadi top, anggapnya sebagai pelatihan kan, anggapnya pelatihan. Kedepannya itu kan udah biasa dan hebat sih. Iya, dan memang workshop-workshop yang kita berikan, Iya. narasumbernya pun ya kita cari yang profesional. Mhm. Tapi Iya, yang menarik adalah mereka juga bantu. mereka juga bantu. Mereka juga bantu kita. Iya, iya. Mereka tidak memberikan rate-nya mereka. Oh iya, iya, Ya, iya. semua iya, profesional tapi mereka membantu kita. Iya, betul. Karena support ini kan acaranya free terus juga, jadi saling support Iya, ya, saling support kolaborasi semua. ya. Benar. Wow, Michael, thank you so much. Ada lagi yang kelupaan disampaikan atau ingin disampaikan, Michael? Cukup sih itu. Cukup ya, thank you Iya. so much ya. Sukses ya buat Cidekode Thank you, Benteng. thank you. Teman-teman, buat teman-teman nanti yang penasaran pengen ikutan di ajang Cidekode Benteng bisa ikutan. Ya kalau yang tahun ini kan lagi mau final nih ya. Iya, Mungkin tahun lagi mau depan final. ya. Iya, Jadi tahun 2026 mungkin, ya atau itu ya. Dan selanjutnya lah. Oke, tapi teman-teman bisa nonton dulu, nonton finalnya, grand finalnya. Nanti 8 Maret di The Prima Hotel. The Prima Hotel. Oke, thank you so much, Michael, sukses ya. Iya, thank you. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat anak-anak muda Cidekode Benteng tentunya dan juga anak-anak muda lainnya di Indonesia. Sampai jumpa next episode, saya Ruby Herman. Bye-bye.